Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Sore hari ini saya lagi menjemput anak-anak saya bersama istri lagi latihan Natal sahabat ya. Lagi latihan Natal untuk persiapan Natal yang sudah semakin dekat. Jadi anak istri saya ikut di dalam bagian memeriahkan Natal. Ya, tetapi puji Tuhan, latihan kor, latihan nyanyi-nyanyian pada hari ini kami tidak ada dikepung oleh orang-orang yang intoleransi. Tidak seperti dalam video yang akan saya tunjukkan ini sahabat ya. Ya, masyarakat itu tidak masalah, yang penting disampaikan. Tidak menyampaikan di situ, tidak menyampaikan ke pemerintah setempat. Kalau ada kegiatan begini, bagusnya satu hari sebelumnya kita tanyakan. Biar saya tanya masyarakat bahwa nanti ada begini supaya tidak ada bulan. Santai di rumah, di telepon lagi. Artinya di sini saya tidak ada ambil. Bingung juga, tapi sebagai pemerintah saya di tengah-tengah. Jadi bagusnya kita tanya Kak. Terus satu harinya saya tanya lagi semua orang-orang tetangga-tetangga yang berdampak langsung bahwa mau ada latihan di situ bagaimana, gitu. Jadi kalau ada nih bilang saya sudah melapor sama pemerintah setempat. Jadi kalau begini kan bilang di mana melapor tidak ada. Tidak ada. Nah, begitu mungkin begitu. Sebenarnya kita maaf Pak, itu nanti ke depannya kami sampaikan Pak. Nah, begitu. Kan sama kita sampaikan juga ke masyarakat. Saya nanti sampaikan kepada tokoh-tokoh sini bahwa ke tokoh-tokoh. Nah, ini tulisannya sahabat di sini, saudara lihat ya. Umat Katolik. Nah, di sini dikatakan umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Ini video saya ambil sahabat ya dari salah satu akun media sosial TokTok yang bernama Cecilia Angelina. Itu yang saya lingkari warna merah sahabat ya. Itu penguploadannya sekitar 1 hari yang lalu. Berarti kejadian ini sahabat ya baru saja terjadi. Nah, kalau kita lihat di sini ada deskripsinya bertulis begini sahabat ya. Saudara lihat di sini tulisannya begini. Umat Katolik di Sulawesi Selatan Stasi ST Yosep Bulukamba mendapatkan pelarangan melaksanakan ibadah. Hingga latihan kor paduan suara pun dilarang dan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemerintah setempat. Tolong bantuan tek. Nah, saudara yang terkasih, di sini ditulis tolong bantuannya agar video ini disebar dan agar pemerintah juga tahu apa iya latihan kor paduan suara untuk latihan Natal harus ada izin dari pemerintah. Udah cukup luar biasa ini sahabat ya. Bukan hanya ibadah yang dikepung, tetapi latihan juga dikepung. Seperti kejadian yang dahulu, doa pun dikepung sahabat. Entah apa niat orang ini sehingga melakukan hal-hal intoleransi dan bangga gitu. Bangga melakukan ketidakadilan dan bangga melakukan intoleransi. Apakah begitu cara beragama? Katanya Anda bertuhan, katanya Tuhan Anda paling benar, tetapi suka sekali melakukan persekusi, pengepungan dan penggerudukan serta penserudukan kepada kami orang Kristen. Kenapa Anda sangat kepanasan melihat kami latihan Natal? Belum lagi Natal sahabat. Latihan saja itu sudah kepanasan. Pantas saja beberapa kejadian di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, orang Kristen Natal di mercon. Buar. Ini mercon raksasa sahabat ya. Sengaja saya plesetkan bahasanya takut terkena pelanggaran kalimat-kalimat oleh YouTube. Saya gunakan kata mercon. Nah, di mercon buar orang lagi latihan Natal. Banyak orang korban meninggoy. Nah, pantas saja orang lagi ibadah Natal itu membuat orang kepanasan sehingga lakukan ledakan-ledakan mercon. Ternyata kita lihat dalam video ini orang latihan Natal saja, latihan kor sudah panas sahabat. Oke. Kita lihat dulu komen-komen dari video-video ini ya. Yuk kita saksikan bersama sahabat. Nah, kalau kita lihat di sini sahabat bagaimana komentar-komentar netizen sahabat yang terkasih ya. Nah, ini dari Pak Ikim ada juga ikut komen di sini sahabat. Shalom, ini kejadian kapan? Mohon infonya. Kalau menurut postingan ini 1 hari yang lalu sahabat ya. Ada saya lingkari tadi. Nah, ini ada
komentar, "Wih setan, kau punya toa bunyi pagi siang sore, kau macam paling benar otaknya." Iya, saudara yang terkasih. Kadang-kadang mereka ini nggak sadar ya, kalau mereka itu juga mengganggu orang. Tapi merasa dirinya terus yang terganggu, padahal mengganggu orang kerjanya, sahabat. Nah itu, karena sudah banyak orang terganggu karena ibadah mereka juga kan, sahabat ya. Dengan suara itu, suara apa namanya, panggilan-panggilan kepada Tuhan mereka itu, sahabat ya. Boleh nggak kalau azan minta izin dulu ke pemerintah? Wah, ini harus saya like ini, sahabat ya. Benar, saudara yang terkasih ya. Gimana kalau mereka ini juga diberlakukan peraturan? Ketika mereka berada di mayoritas Kristen, ketika mereka azan harus izin dulu dan harus ditanyai, mana izin sholat, mana izin azan subuh, mana izin azan zuhur, azan asar, maghrib, isya, mana izinnya? Apakah kalian sudah izin? Nah, gimana saudaraku kalau diberlakukan begitu? Mereka ini kan nggak sadar, saudara yang terkasih ya. Sosok mau merasa dirinya terganggu, padahal mereka 5 kali sehari, sahabat. Nah, ini ada lagi komentar, sahabat ya. Sebaiknya juga kalau mau azan tanya dulu kepada tetangga sekitar, gimana, bisa nggak? Nah, ini saudara yang terkasih, coba seandainya begitu ya. Mereka ini juga harus diberlakukan izin. Karena orang Kristen sering, saudaraku, mereka tanyai izinnya, mana izin berdoa, mana izin Natal, mana izin latihan kor. Ini bayangkan, sahabat, latihan kor, latihan Natal itu harus ada izinnya dan harus izin ke mereka ini. Luar biasa, sahabat, seakan-akan negara ini milik mereka. Sehingga kita seperti budak mereka, harus minta izin kepada mereka. Padahal kita ini sama, sahabat. Nenek moyang kita juga adalah pahlawan di negara ini. Sama-sama berjuangnya kita. Jadi tidak ada satu agama yang berhak memiliki bangsa ini, memiliki Indonesia ini. Semua agama harus memiliki bangsa ini, bersama-sama memiliki. Tidak ada yang merasa aku paling memiliki. Tidak boleh itu, sahabat. Kecuali negara ini, Indonesia ini, dimerdekakan oleh satu agama. Oke. Tetapi kan tidak. Ini berkat kerjasama semua agama yang ada di Indonesia ini. Coba tebak agama mana yang melarang. Langsung tahu, sahabat ya, arahnya ke situ. Toa 5 kali sehari. Bayangkan, sahabat, apa nggak kerepotan mereka? Sempat 5 kali dalam sehari mereka harus mengeluarkan izin. Izin dulu terhadap non-muslim di sekeliling mereka. Seperti saya katakan sering ya, di Danau Toba itu berdiri masjid. Di sekeliling itu semua itu Kristen, sahabat. Ketika mereka kumandang azan, zuhur, maghrib, isya, semua orang Kristen wajib hukumnya mendengar. Karena apa? Karena di sekelilingnya orang Kristen. Tetapi orang Kristen di sana nggak pernah ngomong, kami ini mayoritas, harus izin kepada kami. Kami mayoritas Kristen di sini. Nggak boleh kumandang azan. Coba kalau orang Kristen ngomong begitu, sahabat ya. Tetapi yang sering terjadi apa? Kita orang Kristen sering diperlakukan begitu. Oh, di sini mayoritas Islam, tidak boleh di sini ada kegiatan gereja. Coba kalau kita mengatakan hal yang sama kepada mereka, sakit nggak hati mereka, saudaraku? Nah ini, saya Muslim dari NTT, malu. Ya, sudah tentu, sahabat ya. Banyak sekali zaman sekarang ini, saudara kita Muslim malu karena kelakuan daripada saudara-saudara seagama mereka. Udah banyak, sahabat. Dan ujung-ujungnya murtad ikut Yesus. Murtad ikut Yesus, sahabat. Malu. Siapa yang tahan gitu, sahabat? Kita mempercayai satu agama yang mempermalukan kita terus. Benar, sahabat. Sampah negara yang begini. Nah, ini kurang baik, sahabat ya. Marilah kita berjuang buat perdamaian bangsa ini. Nah, ini kelakuan oknum-oknum ya, oknum satu agama. Tetapi ya sering dibela, sahabat. Mereka sering menolak, oh itu bukan kelakuan agama kami. Tetapi pada praktiknya sering dibela orang begini, sahabat. Nah, begitu kita tuduhkan agamanya, oh jangan kamu generalisir, jangan kamu anggap semua sama, katanya gitu ya. Nah, mereka bela, saudara. Ini negara mempunyai 5 agama, betul. Kalau ada pengajian apa, pernah tanya ke umat Katolik, nah, pernah nggak mereka ini memohon izin? Pak, kami mau azan nih, izin dong. Kalian kan di sini Kristen, kalian di sini Katolik, kami izin dong mau kumandang azan. Pernah nggak? Mana pernah, sahabat. Itulah angkuhnya mereka. Nggak pernah mereka. Padahal suara toa itu, saudaraku, bisa berapa meter itu kedengaran, bisa 1 kilometer, sahabat, kedengaran. Dan semua orang harus mendengar. Bayangkan betapa repotnya mereka jika hal yang sama kita berlakukan kepada mereka. Bayangkan suara toa 1 kilometer umpamanya.
Mereka harus minta izin kepada semua warga sepanjang 1 kilometer, sahabat. Bayangkan, capek mereka, sahabat. Umpamanya sholat zuhur jam 12, otomatis jam 11 mereka sudah bergerak minta izin. Kalau ada 1000 kakak di sekeliling masjid itu, bayangkan betapa lelahnya mereka. Bisa-bisa jam 9 pagi mereka sudah izin untuk sholat zuhur. Nanti asar jam 1 siang sudah mulai bergerak lagi memohon izin. Waduh. Tetapi mereka nggak sadar ini, sahabat. Mereka nggak sadar. Seharusnya mereka berkata begini ya. Gimana ya kalau kita juga ngalami hal yang sama? Gimana kalau azan kita ditanyai izinnya? Coba saudaraku. Mereka nggak sadar ini. Bayangkan ini latihan Natal loh. Harus izin ke mereka. Harus izin latihan Natal. Aduh Tuhan Yesus. Apa masih mau orang mempercayai kepercayaan begini, saudaraku? Mau berak lapor kemana? Iya saudaraku, lama-lama kita mau buang air, mau ke toilet, izin juga ke mereka. Harus bayar dulu saudaraku, jizyah umpamanya ya. Bayar dulu ini, bayar ini. Apapun kegiatan kita harus minta izin ke mereka. Ini negara Indonesia, negara muslim. Iya, memang ini harus tegas sahabat ya. Saatnya kita bertanya kepada pemerintah, ini sebenarnya negara apa? Apakah ini negara demokrasi atau negara yang sudah bersyariah? Apakah ini negara Islam? Biar tahu daerah-daerah Kristen menyusun rencana. Jangan bersembunyi di balik demokrasi, bersembunyi di balik toleransi, bersembunyi di balik Pancasila, tetapi peraturan yang diperlakukan adalah hukum satu agama. Dibubarkan ibadah, didiamin. Kristen digeruduk, diseru, didiamin. Rumah orang Kristen dikepung, didiamin. Tetapi kalau mereka diganggu sikit, ditowel, ditanyai kitabnya, ditanyai nabinya. Wow, ngamuk sengamuk-ngamuknya sahabat. Harusnya kalian itu latihannya pakai bahasa Arab biar tetangga mengaminkan kegiatan kalian. Tebak agama. Pak RT izin kentut. Ya saudara ya, lama-lama buang angin pun kita izin. Kalau enggak dikepung sahabat. Oh, kenapa kalian buang angin tidak izin ke kami? Kepung rumahnya. Bisa saja. Maaf, saya muslim, di tempat saya muslim, Katolik, Kristen saling menghargai. Bahkan samping saya Katolik dan sering mengadakan ibadah di rumahnya, kami saling menghargai dan rukun. Iya, terima kasih Pak. Tetapi orang-orang begini Pak, saya lihat semakin bulan semakin tahun bertambah. Bayangkan berapa kali kejadian begini Pak. Kalau Bapak malu sebagai muslim, ayo Pak, segera Pak, bikin organisasi. Jangan bikin malu agama community. Nah, itu bikin. Jangan membuat malu agama Islam komunitas, atau komunitas jangan membuat malu agama. Nah, bikin begitu, nanti kerjanya adalah mendatangi orang-orang yang suka ganggu-ganggu gereja ini, yang suka seruduk-geruduk, kepung rumah orang Kristen, kepung ibadah Kristen, kepung orang berdoa, kepung orang latihan Natal, sahabat. Nah, begitu Pak menurut saya ya. Latihan nyanyi saja harus lapor. Ya begitu saudaraku, semakin terbalik dunia ini. Bukan semakin baik, semakin ngeri, semakin melunjak saudara. Dulu hanya ibadah yang harus minta izin. Sekarang kita lihat Natal pun harus izin saudaraku. Latihan Natal harus izin. Doa harus izin. Apa-apa harus izin. Lama-lama seperti komentar tadi, kentut pun kita minoritas ini, buang air kita harus izin ke mereka. Saya dari Aceh Malu. Wah iya saudaraku, banyak Malu. Ini saya like ini dulu ya. Nah, saya dari Aceh Malu. Memang benar saudaraku. Tolong tag admin Gerindra, sampai kapan seperti ini? Sila ke-1 sudah tidak berlaku lagi. Ya betul saudaraku. Sila pertama ini ya seakan-akan jadi begini. Ketuhanan kepada satu agama. Jadi seakan-akan begitu sahabat ya. Tidak ada penghormatan lagi ke agama Kristen, ke agama Buddha, Hindu, tidak ada lagi sahabat. Jadi hanya satu agama yang perlu dihormati. Nah, ini parahnya sahabat ya. Toa yang bunyinya tiap hari izin tidak di pemerintah. Nah ini saudaraku ya. Sholat di jalan apa minta izin? Wah ini juga ya, banyak sekali orang sholat di jalan saudaraku ya. Azan tiap hari harus minta izin dulu enggak? Ini Bapak Ibu Saudara ya, kenapa saya tunjukkan komentar-komentar ini? Karena sudah banyak orang saudaraku gerah, bukan hanya dari non-muslim, tapi dari muslim sendiri sudah banyak malu sahabat. Mereka sudah malu. Dan lama-lama yang malu ini lama-lama ikut Yesus. Jangan salahkan lagi Kristen. Murtad, murtad, murtad. Yang disalahkan Kristen, bukan Kristen yang salah. Kalianlah yang salah karena selalu mempermalukan agama kalian sendiri. Seperti Bapak ini. Orang latihan Natal, Natal harus ada izin ke mayoritas. Ini apa-apaan ini sahabat?
Terus kalau ada Makassar, daerah kami Manado mayoritas Kristen, kalau seandainya sudah kita Muslim mau selawat atau apa harus minta izin terus. Nah bayangkan, kalau terus-terusan minta izin sahabat, bisa bubar negara ini. Lama-lama Muslim pun jenuh sahabat. Bayangkan 5 kali dalam sehari mereka harus minta izin, apa nggak capek? Lama-lama mereka jenuh. Betul. Wow, Toraja Muslim di Toraja aman saja. Oh, saya nggak tahu ini di daerah ini apa perkembangan agama mereka sudah sangat berkembang sehingga terjadi begini, saya nggak tahu ya. Apakah ini di Toraja apa ini di Manado? Saya kurang tahu persisnya sahabat. Saya tahu saya sih memang Manado atau Toraja itu adalah mayoritas Kristen. Nah ini saudaraku, resiko-siko kalau ada orang mukallaf ini ya. Kan saya selalu katakan, lihat dari buahnya. Sedikit mereka, saudara aman di hadapan mereka kalau sedikit. 20% saja mereka, nggak usah 50%. 30-20% saja mereka. Wah, saudara harus minta izin ke mereka. Contoh kayak kejadian di Siantar. Itu saya viralkan sahabat ya. Bagaimana bintang Daud diinjak-injak di situ sahabat. Karena apa? Mereka di sana sudah 45%. Nah, itu saudara. Saya Muslim, saya kurang setuju dengan cara seperti ini. Saling menghargai keyakinan masing-masing. Ya betul Pak Wawan ya. Ayo Pak Wawan. Supaya kepercayaan Pak Wawan tidak dipermalukan oleh orang-orang seperti ini yang ngaku Muslim. Tolong Pak Wawan, dibereskan Pak Wawan. Nanti kalau kami yang membereskan ini Pak Wawan, dianggap menyerang agama Bapak. Akhirnya jadi perang agama. Nah itu beratnya. Coba kalau kami yang serang nanti, pasti nanti ujung-ujungnya mereka giring berita ini perang agama. Kalau Bapak malu atau saudara Muslim yang komen-komen ini malu, ayo dong ditindak tegas dong sama orang seperti ini. Masih ada orang seperti ini. Ya masih ada Pak ya. Miris tebak agama yang jadi perang agama macam ini. Ya betul. Bisa bubar Indonesia kalau oknum-oknum seperti ini dibiarkan terus. Bubar Indonesia ya. Kalau gitu azan yang berisik harus izin dulu kah? Pakai toa juga harus setiap hari harus melapor. Nah ini saudara yang terkasih ya. Komentar ini ada 7.791, tidak saya baca semuanya. Nah, di sini ditulis umat Katolik latihan nyanyi paduan suara untuk persiapan Natal harus izin melapor ke pemerintah. Bayangin sahabat. Semakin kita ditekan ditindas. Tapi saya percaya saudaraku, Kristen semakin ditindas, semakin dihambat akan semakin merambat. Oke lah sahabat ya, demikian reaksi saya atas pelarangan latihan paduan suara Natal saudara kita umat Katolik yang harus minta izin kepada plat hijau ini sahabat. Kan ada plat merah. Nah ini mereka ini plat hijau sahabat ya. Penghijauan. Nah itu saudara ya, plat hijau lah kita sebut mereka ini. Jadi harus minta izin ke plat hijau sahabat. Demikian hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.